Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi pecahan. Sebelum melanjutkan video ini, anak-anak silahkan mengambil buku paket matematikanya. Karena video ini akan menjelaskan materi pada buku halaman 4 sampai dengan halaman 17. Pecahan adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B. A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pertama, kita akan memahami pecahan melalui gambar. Perhatikan gambar yang muncul pada layar. Ada satu buah pizza yang kemudian dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Maka dapat dituliskan dengan pecahan 1/4. Gambar kedua, ada satu buah apel yang dipotong menjadi 2 bagian sama besar, sehingga kita menuliskannya 1/2. Selanjutnya adalah kita akan memahami pecahan sebagai bentuk pembagian. Seperti penjelasan sebelumnya, A yang disebut sebagai pembilang dapat juga disebut sebagai bilangan dibagi. B disebut sebagai penyebut dapat juga disebut juga dengan bilangan pembagi. Perhatikan contoh yang ada di bawah. Contoh pertama, pecahan 1/4 ketika diubah menjadi bentuk pembagian, maka dituliskan 1/4. Pecahan kedua, 3/6, maka kita tulis menjadi 3/6. Selanjutnya adalah kita akan membandingkan satu pecahan dengan pecahan yang lainnya. Ketika ada dua pecahan yaitu A per B dan C per D, maka untuk mencari perbandingan besar atau kecilnya, kita dapat menggunakan rumus jika A kali D hasilnya besar dari B kali C, maka artinya adalah pecahan A per B besar dari pecahan C per D. Sebaliknya, jika hasil dari A kali D kecil dari B kali C, maka artinya adalah pecahan A per B kecil dari pecahan C per D. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh di bawah ini. Contoh, bandingkan dua pecahan berikut. Pecahan 2/3 dengan pecahan 4/5. Cara mengerjakannya adalah 2 kali 5 sama dengan 10, 3 kali 4 sama dengan 12. Hasil 2 kali 5, 10, kecil dari hasil 3 kali 4, 12. Maka artinya 2/3 kecil dari 4/5. Contoh yang kedua adalah 3/6 dengan pecahan 2/7. Dan cara mengerjakannya adalah 3 kali 7 sama dengan 21, 6 kali 2 sama dengan 12. Maka dapat diartikan bahwasanya 3/6 besar dari 2/7. Yang harus anak ibu perhatikan, ketika makin besar penyebut, maka nilainya akan makin kecil. Selanjutnya adalah pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama atau yang tidak nol. Dua pecahan senilai dihubungkan dengan tanda sama dengan. Sedangkan dua pecahan tidak senilai dihubungkan dengan tanda sama dengan yang di garis. Atau bisa juga kita tulis dengan besar atau kecil. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh. Apakah 2/6 sama dengan 1/3? Cara menentukan suatu pecahan senilai dengan pecahan yang lainnya dapat menggunakan dua cara, yaitu
membagi penyebut dan pembilang dengan angka pembilang pada pecahan itu sendiri. Atau yang kedua, menggunakan rumus pada membandingkan pecahan pada penjelasan sebelumnya. Jika hasil perkalian sama, maka pecahan tersebut dikatakan senilai. Mari kita kerjakan contoh yang ada di samping. Kita menggunakan contoh yang pertama, yaitu membagi pecahan dengan angka penyebut. 2/6 kita bagi dengan angka pembilang yaitu 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. 6 bagi 2 sama dengan 3. Sehingga menghasilkan 1/3. Yang artinya 2/6 sama dengan atau senilai dengan 1/3. Dan kita juga dapat menggunakan dengan cara kedua, yaitu mengalikan. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 kali 1 sama dengan 6. Hasilnya adalah sama, yaitu 6. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya 2/6 sama dengan 1/3. Selanjutnya, kita kerjakan contoh pecahan di bawah ini. Apakah 4/8 dan 2/4 merupakan pecahan senilai? Kita akan mengerjakan dengan rumus yang pertama, yaitu membagi dengan angka pembilang pada pecahan tersebut, yaitu kita bagi dengan angka 4, sehingga menghasilkan 1/2. Untuk pecahan kedua, 2/4 juga menggunakan rumus yang pertama, yaitu membagi dengan angka pembilang yaitu 2, sehingga menghasilkan angka 1/2. Dengan begitu, pecahan 4/8 sama dengan pecahan 2/4, yang artinya kedua pecahan tersebut adalah senilai. Baiklah, demikian penjelasan materi pecahan. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan pada video ini. Tetap semangat, belajar dari rumah, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.